Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, izinkan saya mulai dengan sebuah cerita. Ada seorang nenek bernama Bu Hartini, usianya 72 tahun. Rambutnya sudah putih semua, punggungnya sudah mulai membungkuk karena waktu memang tidak pernah bisa diajak bernegosiasi. Setiap pagi sebelum subuh bahkan sebelum ayam berkokok, Bu Hartini sudah bangun. Bukan karena tidak bisa tidur, bukan karena ada yang mengganggu, tapi karena sudah kebiasaan. Puluhan tahun jadi pegawai negeri, puluhan tahun disiplin, puluhan tahun hidupnya teratur seperti jam yang tidak pernah mati. Suaminya, Pak Soeharto, pensiunan guru SD, sudah mendahului 3 tahun yang lalu, meninggalkan kenangan, meninggalkan rumah sederhana di pinggiran kota, dan meninggalkan satu-satunya sumber penghasilan tetap yang kini jatuh ke tangan Bu Hartini sebagai janda pensiunan, uang pensiun bulanan, bukan jumlah yang besar, tapi cukup untuk makan 2 kali sehari, cukup untuk bayar listrik, cukup untuk beli obat darah tinggi yang harus diminum setiap hari tanpa boleh absen, cukup untuk sesekali memberi uang jajan cucu yang datang berkunjung di akhir pekan, dan cukup untuk menjaga rasa percaya diri Bu Hartini bahwa meskipun suaminya sudah tiada, meskipun anak-anaknya sibuk dengan kehidupan masing-masing, ia masih bisa hidup dengan martabat, masih bisa mandiri, masih bisa berdiri tegak. Lalu suatu hari uang itu tidak masuk. Bukan telat 1 hari, bukan telat 2 hari, tapi sudah seminggu, sudah 2 minggu. Bu Hartini bolak-balik ke ATM, memasukkan kartu dengan tangan gemetar, mengetikkan PIN yang sudah hafal luar kepala, menunggu layar berkedip, dan membaca angka yang sama terus-menerus, tidak bertambah. Anak sulungnya yang tinggal di kota lain bilang, sabar Bu, pasti nanti masuk. Tapi bagaimana mau sabar kalau beras di rumah sudah hampir habis? Bagaimana mau tenang kalau obat darah tinggi tinggal untuk 3 hari ke depan? Bagaimana mau diam kalau tagihan listrik sudah menempel di pintu dan petugas bilang kalau tidak dibayar minggu ini, aliran listrik akan diputus? Bapak, Ibu, cerita Bu Hartini bukan cerita fiktif yang saya karang-karang untuk membuat Anda terharu. Cerita seperti ini nyata, cerita seperti ini terjadi di banyak rumah, di gang-gang kecil, di desa terpencil, di sudut-sudut kota yang tidak pernah masuk berita, dan yang menyedihkan, banyak dari kejadian seperti ini sebenarnya bisa dicegah. Seandainya saja ada informasi yang sampai lebih awal, seandainya saja ada langkah yang diambil sebelum terlambat. Itulah mengapa hari ini kita duduk bersama di sini. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuat Anda panik atau cemas, tapi untuk berbicara jujur, terbuka, dan penuh rasa peduli tentang sesuatu yang sangat penting, pencairan rapel gaji pensiun pada 1 Mei 2026, siapa saja yang berpotensi mengalami penundaan, dan apa yang harus dilakukan sekarang hari ini sebelum semuanya terlambat. Bapak, Ibu, kita hidup di zaman yang penuh harapan sekaligus penuh tantangan. Di satu sisi, pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem pembayaran pensiun. Teknologi berkembang, proses digitalisasi berjalan, dan layanan seperti aplikasi andal by Taspen hadir untuk mempermudah kehidupan para pensiunan. Di sisi lain, tidak semua orang bisa langsung beradaptasi dengan perubahan ini. Tidak semua orang punya anak yang sabar mengajari cara pakai smartphone. Tidak semua orang tinggal dekat dengan kantor Taspen atau bank mitra, dan tidak semua orang tahu bahwa diam, menunggu, dan berharap semuanya beres sendiri justru adalah sikap paling berbahaya yang bisa diambil menjelang pencairan. Menjelang 1 Mei 2026, pertanyaan besar yang terus bergema di kalangan jutaan pensiunan di seluruh Indonesia adalah, apakah pembayaran saya akan lancar? Apakah rapel yang sudah lama ditunggu akan benar-benar cair? Apakah saya perlu mengurus sesuatu atau cukup duduk manis dan menunggu? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Dan itulah yang ingin kita bahas tuntas hari ini satu persatu dengan cara yang mudah dipahami oleh siapapun. Dari yang muda sampai yang tua, dari yang melek teknologi sampai yang lebih nyaman dengan cara lama. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu yang menonton sekarang. Sudah berapa lama Anda mengandalkan uang pensiun sebagai sumber penghidupan utama? 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan lebih dari 20 tahun? Dan dalam waktu selama itu, pernahkah Anda mengalami keterlambatan pencairan yang membuat hidup terasa sempit sesaat? Kalau pernah, Anda tahu persis betapa beratnya perasaan itu. Dan kalau belum pernah, semoga setelah menonton video ini Anda tidak pernah mengalaminya. Mari kita mulai dari yang paling mendasar. Dana pensiun bukan sekadar angka di buku tabungan.
Bagi jutaan pensiunan di Indonesia, uang itu adalah simbol dari sebuah kontrak kehidupan. Kontrak yang mereka tanda tangani puluhan tahun lalu ketika mereka memutuskan untuk mengabdi kepada negara, memakai seragam, masuk kantor tepat waktu, mengajar generasi demi generasi, menjaga keamanan, melayani masyarakat dengan satu keyakinan sederhana, nanti di hari tua, negara akan balas jasa. Dan memang itulah yang terjadi. Sistem pensiun Indonesia, meski tidak sempurna, tetap merupakan salah satu bentuk penghargaan paling konkret yang diberikan negara kepada abdi-abdi terbaiknya. Tapi sistem yang baik tetap membutuhkan partisipasi aktif dari penerimanya. Dan disinilah banyak orang justru lengah. Tahukah Anda bahwa setiap tahun ada ribuan kasus keterlambatan pencairan pensiun yang sebenarnya bukan karena kesalahan sistem, bukan karena taspen lalai, bukan karena bank bermasalah, tapi karena data penerima tidak diperbarui, rekening tidak aktif, autentikasi belum dilakukan, atau proses administrasi lainnya yang tertunda, bukan karena sengaja, tapi karena tidak tahu. Tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang mengingatkan dengan cukup jelas dan cukup dini. Hari ini izinkan saya menjadi suara pengingat itu. Penyebab pertama yang paling sering membuat pencairan tertunda adalah belum melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen. Izinkan saya menjelaskan ini dengan gambar yang mudah dipahami. Bayangkan Anda punya rumah yang sangat berharga. Di dalam rumah itu tersimpan semua harta Anda. Untuk masuk, Anda perlu kunci. Kunci itu tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dipinjamkan karena kunci itu adalah wajah Anda, sidik jari Anda, identitas Anda yang paling unik dan tidak mungkin dimiliki orang lain. Nah, autentikasi via aplikasi Andal by Taspen bekerja dengan prinsip yang mirip seperti itu. Sistem Taspen perlu memverifikasi bahwa Anda, si penerima manfaat, masih ada, masih hidup, masih merupakan orang yang sama dengan yang tertera di data. Ini bukan bentuk ketidakpercayaan, ini adalah perlindungan. Perlindungan untuk Anda sendiri agar dana pensiun tidak jatuh ke tangan yang salah. Prosesnya sendiri sebenarnya tidak rumit. Unduh aplikasinya, daftarkan diri, dan lakukan verifikasi wajah, face recognition. Kamera akan membaca wajah Anda, membandingkan dengan data yang tersimpan, dan kalau cocok, sistem akan memperbarui status Anda sebagai penerima manfaat yang aktif dan terverifikasi. Tapi disinilah letak masalahnya. Masih sangat banyak pensiunan, terutama yang sudah berusia lanjut, yang merasa kesulitan dengan teknologi ini. Ada yang punya smartphone tapi tidak tahu cara mengunduh aplikasi. Ada yang tahu cara mengunduh tapi bingung saat proses verifikasi wajah gagal karena pencahayaan kurang baik. Ada yang sudah berhasil daftar tapi lupa password dan tidak tahu cara mereset. Ada pula yang sama sekali tidak punya smartphone dan tidak tahu bahwa sekarang autentikasi bisa dilakukan lewat jalur lain seperti datang langsung ke kantor Taspen atau ke bank mitra. Dan yang paling menyedihkan ada pensiunan yang merasa, bulan lalu lancar saja, berarti dataku sudah aman. Padahal sistem bisa meminta pembaruan autentikasi secara berkala. Artinya meskipun Anda sudah pernah autentikasi 6 bulan yang lalu, bisa saja sekarang sistem membutuhkan verifikasi ulang. Dan kalau itu belum dilakukan saat tanggal pencairan tiba, pembayaran bisa tertahan. Saya ingin bertanya langsung kepada Anda yang sedang menonton. Kapan terakhir kali Anda membuka aplikasi Andal by Taspen? Kapan terakhir kali Anda melakukan autentikasi? Kalau jawabannya adalah sudah lama atau bahkan saya tidak tahu aplikasi itu, maka itulah tanda bahwa hari ini adalah hari yang tepat untuk mengambil tindakan. Jangan tunggu sampai 1 Mei tiba dan Anda baru menyadari bahwa uang tidak masuk karena autentikasi belum diperbarui. Pada saat itu, proses perbaikan bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu tergantung antrean dan kondisi di kantor layanan. Sementara kebutuhan hidup tidak mengenal jadwal, kebutuhan tidak mau menunggu. Kalau Anda sendiri merasa kesulitan dengan aplikasi ini, saya minta satu hal, minta bantu, jangan gengsi. Jangan merasa merepotkan anak atau cucu, ini bukan soal gengsi, ini soal hak Anda. Hak yang sudah Anda perjuangkan selama puluhan tahun pengabdian. Dan hak itu bisa dicairkan dengan lancar kalau satu langkah kecil bernama autentikasi ini tidak dilewatkan. Penyebab kedua adalah masalah administrasi. Dan ini Bapak Ibu adalah area yang paling banyak menyimpan jebakan tersembunyi. Saya katakan jebakan tersembunyi karena banyak sekali pensiunan yang merasa administrasinya sudah beres. Dokumen lengkap, data sudah masuk, tidak pernah ada masalah sebelumnya. Tapi ketika dicek lebih dalam ternyata ada ketidaksesuaian kecil yang selama ini lolos dari perhatian. Misalnya soal nama. Kedengarannya sepele bukan? Nama. Tapi coba bayangkan ini,
Nama di SK pensiun Anda tertulis Soeharto bin Soewarno, tapi nama di rekening bank Anda tertulis Soeharto, hanya berbeda di bagian bin Soewarno. Bagi manusia itu jelas orang yang sama, tapi bagi sistem komputer yang bekerja secara otomatis dengan mencocokkan karakter demi karakter, perbedaan sekecil itu bisa dianggap sebagai dua entitas yang berbeda. Dan saat sistem mendeteksi ketidaksesuaian data, proses verifikasi bisa terhenti otomatis sambil menunggu klarifikasi. Atau soal nomor identitas. Ada pensiunan yang datanya masih menggunakan nomor KTP lama sebelum era eKTP. Padahal sistem Taspen sekarang sudah terintegrasi dengan data kependudukan terbaru yang menggunakan NIK eKTP sebagai referensi utama. Kalau nomor yang terdaftar di Taspen tidak cocok dengan NIK yang tertera di eKTP Anda sekarang, itu bisa menjadi masalah. Ada juga soal status keluarga. Bayangkan seorang pensiunan yang istrinya meninggal 2 tahun yang lalu. Beliau sudah tahu, keluarganya sudah tahu, tetangganya sudah tahu. Tapi apakah Taspen sudah tahu? Apakah perubahan status keluarga ini sudah dilaporkan dan diperbarui di sistem? Kalau belum, data yang tersimpan masih menunjukkan bahwa istrinya masih hidup dan ini bisa menimbulkan komplikasi tersendiri di kemudian hari, terutama soal hak manfaat yang terkait dengan keberadaan pasangan dan soal SK pensiun bermasalah. Ini yang kadang paling kompleksnya. Ada kasus di mana SK pensiun terbit dengan data yang kurang tepat, entah itu golongan yang salah, masa kerja yang tidak sesuai, atau jabatan terakhir yang berbeda dengan catatan kepegawaian yang sebenarnya. Kalau kesalahan seperti ini tidak diperbaiki sejak awal, efeknya bisa terus berlanjut dan mempengaruhi keakuratan data di sistem Taspen. Bapak, Ibu, saya ingin Anda melakukan satu hal sederhana setelah menonton video ini. Keluarkan fotokopi SK pensiun Anda, keluarkan KTP Anda yang masih berlaku, keluarkan buku tabungan Anda, letakkan ketiganya di atas meja, dan bandingkan satu persatu nama, nomor identitas, alamat. Apakah semuanya konsisten? Apakah semuanya masih relevan dengan kondisi Anda sekarang? Kalau ada yang berbeda, itu bukan akhir dari segalanya. Itu hanya sinyal bahwa ada yang perlu diurus, dan semakin cepat diurus, semakin cepat beres. Semakin cepat beres, semakin tenang hati Anda menjelang 1 Mei 2026. Sekarang kita bicara tentang penyebab ketiga, rekening bank yang tidak aktif atau bermasalah. Ini mungkin terdengar seperti masalah yang mudah dideteksi. Toh, kalau rekening bermasalah, pasti kita tahu, bukan? Tidak bisa tarik tunai, tidak bisa belanja, langsung terasa. Tapi kenyataannya tidak selalu sesederhana itu. Ada satu kondisi yang disebut rekening dorman atau rekening yang tertidur. Rekening ini secara teknis masih ada, masih tercatat di sistem bank, tapi statusnya sudah tidak aktif karena terlalu lama tidak digunakan untuk transaksi selain menerima transfer rutin. Bagi sebagian bank, rekening yang hanya menerima transfer masuk setiap bulan tanpa ada transaksi lain seperti penarikan, pembayaran, atau pemindah bukuan dalam jangka waktu tertentu bisa dikategorikan sebagai rekening pasif. Dan rekening pasif ini tergantung kebijakan bank yang bersangkutan bisa mengalami pembatasan. Bisa saja masih menerima transfer masuk, tapi tidak bisa dicairkan sampai statusnya diaktifkan lagi, bisa juga langsung diblokir. Dan yang paling berbahaya, Anda tidak akan mendapat pemberitahuan apapun sampai Anda mencoba menggunakannya dan ternyata tidak bisa. Kondisi lain adalah perubahan nomor rekening akibat merger bank atau pembaruan sistem perbankan. Ini kejadian nyata. Beberapa tahun belakangan, ada beberapa bank yang mengalami merger atau restrukturisasi, dan sebagai bagian dari proses itu, nomor rekening nasabah ikut berubah. Nasabah memang biasanya mendapat pemberitahuan, tapi pemberitahuan itu kadang dikirim lewat surat fisik yang belum tentu dibaca, atau lewat SMS yang tidak disadari pentingnya. Dan kalau nomor rekening yang terdaftar di sistem Taspen adalah nomor lama yang sudah tidak berlaku, transfer dana pensiun tidak akan sampai ke tangan Anda. Saya ingin Anda bayangkan sebuah skenario, tanggal 1 Mei tiba, hari yang sudah ditunggu-tunggu, Anda pergi ke ATM dengan penuh harapan, masukkan kartu, ketuk PIN, pilih menu cek saldo, dan angkanya sama persis dengan kemarin, tidak ada tambahan, tidak ada rapel, tidak ada apapun. Apa yang akan Anda rasakan di momen itu? Panik, marah, bingung, atau yang paling berat, pasrah karena tidak tahu harus berbuat apa? Saya tidak ingin Anda berada di posisi itu, dan satu-satunya cara untuk memastikan Anda tidak ada di sana adalah dengan mengecek rekening Anda sekarang, jauh sebelum tanggal 1 Mei tiba. Caranya sederhana, datangi ATM dan cek saldo.
Kalau bisa masuk dan lihat saldo, itu tanda baik. Atau buka mobile banking, kalau Anda sudah terdaftar atau datang langsung ke kantor bank dan minta petugas memverifikasi status rekening Anda. Tanya secara spesifik, apakah rekening ini aktif, apakah masih bisa menerima transfer, apakah nomor rekening yang terdaftar di Taspen masih sesuai dengan data yang ada di bank. Jangan merasa merepotkan petugas bank. Itu memang pekerjaan mereka. Dan lebih baik merepotkan satu orang petugas bank hari ini daripada merepotkan seluruh keluarga bulan depan ketika uang pensiun tidak masuk dan semua orang kebingungan. Penyebab keempat adalah sesuatu yang sensitif untuk dibicarakan, tapi justru karena sensitif, ia sering tidak dibicarakan sampai akhirnya menjadi masalah besar, pensiunan yang sudah meninggal dunia. Izinkan saya bicara dengan lembut, tapi jelas di bagian ini. Kematian adalah bagian dari kehidupan. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menghindarinya. Dan dalam sebuah keluarga yang mengandalkan uang pensiun sebagai sumber nafkah utama, kepergian si pensiunan bukan hanya meninggalkan duka mendalam, tapi juga membawa konsekuensi administratif yang harus segera ditangani. Ketika seorang pensiunan meninggal dunia, sistem Taspen tidak secara otomatis mengetahui hal tersebut. Tidak ada sensor, tidak ada notifikasi ajaib yang langsung masuk ke database mereka. Informasi tentang kematian pensiunan harus dilaporkan secara aktif oleh keluarga atau ahli waris. Dan kalau laporan itu tidak segera dilakukan, apa yang terjadi? Ada dua kemungkinan masalah. Pertama, dana terus mengalir ke rekening almarhum. Secara teknis ini mungkin terlihat seperti keberuntungan bagi keluarga karena uang tetap masuk. Tapi sesungguhnya ini berbahaya karena bisa dikategorikan sebagai penerimaan dana yang tidak sah dan di kemudian hari bisa menimbulkan kewajiban pengembalian yang malah membebani ahli waris. Kedua, sistem akhirnya mendeteksi ketidaksesuaian melalui proses otentikasi dan karena pensiunan tidak bisa lagi melakukan otentikasi, seluruh pembayaran dibekukan sambil menunggu klarifikasi. Bagi ahli waris, ini bukan berarti hak keluarga hilang begitu saja. Hukum Indonesia mengatur dengan jelas bahwa janda, duda, atau anak dari pensiunan yang meninggal berhak atas manfaat tertentu. Tapi untuk mendapatkan hak itu, ada proses yang harus dilalui, ada dokumen yang harus disiapkan. Dan semakin cepat prosesnya dimulai, semakin cepat pula keluarga bisa kembali menerima manfaat yang memang menjadi hak mereka. Untuk keluarga yang saat ini sedang berada dalam situasi ini, sedang berduka, sekaligus harus mengurus berbagai urusan administratif yang terasa berat di tengah kesedihan, saya ingin menyampaikan sesuatu dari lubuk hati yang paling dalam. Kami turut berduka cita, benar-benar turut berduka. Kehilangan orang tua, suami, istri, atau anggota keluarga tercinta adalah luka yang tidak mudah sembuh, tapi justru karena peduli, justru karena menghormati perjuangan almarhum atau almarhumah selama hidupnya, kita perlu memastikan bahwa haknya dan hak keluarga yang ditinggalkan diurus dengan benar dan tepat waktu. Kalau Anda berada dalam situasi ini, langkah pertama yang bisa diambil adalah menghubungi kantor Taspen atau Bank Mitra Bayar dan menanyakan prosedur pelaporan kematian penerima manfaat. Siapkan dokumen yang biasanya diminta yaitu surat keterangan kematian dari kelurahan atau rumah sakit, fotokopi SK pensiun almarhum, KTP ahli waris yang mengajukan, akta nikah atau kartu keluarga, dan formulir pengajuan yang bisa diperoleh di kantor Taspen atau Bank Mitra. Satu hal yang sangat penting dan perlu saya tekankan keras-keras, selama proses ini, waspadalah terhadap orang-orang yang menawarkan bantuan mempercepat proses dengan imbalan uang. Ini modus penipuan yang sangat umum. Proses resmi di Taspen tidak dipungut biaya. Kalau ada yang meminta bayaran dengan janji mempercepat pencairan, itu sudah pasti penipuan, urus melalui jalur resmi, tidak perlu perantara, dan tidak perlu membayar siapapun.